Jimat asal Thailand yang disebut Hun Payon ini adalah patung magis kuno yang berwujud seperti makhluk hidup baik manusia atau hewan ajaib. Berasal dari kata payon berarti patung yang dihidupkan oleh sihir. Sebelum membawa Hun Payon ke dalam rumah, seseorang harus menyalakan 16 batang dupa dan berdoa kepada pemuja lokal dan penjaga roh, memberitahu mereka bahwa itu adalah anggota keluarga baru yang harus disambut baik. Hun Payon bertugas melindungi pemiliknya dari kejahatan dan sihir gelap, termasuk yang bersifat magis dari dunia roh. Dan berikut ceritanya. Pagi itu, warga setempat tengah mengadakan tradisi hutan yang merupakan salah satu garis keturunan agama Buddha Theravada. Mereka mempraktekkan monastisisme dan meditasi sesuai dengan standar normatis Buddhanisme prasekitaran. Dengan berbagai macam persembahan dan patung dewa menjulang tinggi, semua warga berbondong-bondong meminta perlindungan serta keberlimpahan berkah. Pada awalnya, ajaran ini sering ditentang oleh beberapa pihak Sangha Thailand hingga pada tahun 1930-an diakui sebagai salah satu bagian resmi agama Buddha Thailand. Meski demikian, masih banyak orang Thailand yang menentang kepercayaan tradisi hutan dan mengganggu pelaksanaan upacara. Bahkan, seorang pria mabuk dengan sengaja menghancurkan sesembahan dewa dan mengambil satu botol minuman. Tanpa ragu, pria bernama Chit itu menghina Porsun Sintam dengan kata-kata kotor dan cemoohan tajam. Ia sama sekali tak mempedulikan peringatan dari para biksu dan kepala desa. Chit terus mengoceh hingga ia pun diusir dari upacara perayaan Dewa Hutan. Malam harinya, saat ia sedang memancing ikan, muncul sosok tak terlihat yang sangat kuat menghentakkan kaki di belakangnya. Kayu dermaga pun sampai terguncang akibat langkah kaki sang dewa hutan Porpus Singtam. Chit menoleh ke belakang dan terjerembab masuk ke dalam lubang kayu tajam. Dewa Porpus Singtam menjelma dalam wujud kemurkaannya untuk mendekati pria sembrono yang merusak acaranya itu. Botol minuman yang dicurinya itu telah mengundang Dewa Porpus Singtam untuk memberi pembalasan. Dalam sekejap mata, tubuh Chit berhasil dikuasai dan dirasuki oleh sang dewa. Dengan tangannya sendiri, Chit menjerat bola matanya sendiri dengan kail pancing. Tak sampai di situ, sisa kail pancing lainnya dimasukkan ke dalam kerongkongan yang menjadi sumber cemoohan pada sang dewa. Chit juga menusuk bibirnya dengan kail hingga menembus keluar kulit. Setelah semua kail terpasang dengan erat, perlahan ia menarik semua benang pancing itu dan jasad Chit yang ditemukan meninggal dunia dikirim ke kuil Tep Payon untuk dijadikan patung persembahan dewa. Biksu yang bertugas membalut mayat Chit dengan menggunakan kain yang berlumuran tanah liat terdengar merapalkan mantra pemanggilan dewa. Tak hanya dewa baik, ia juga mengizinkan hantu serta roh jahat untuk datang mendiami patung mayat manusia itu. Dan film pun dimulai. Setelah upacara perayaan hutan usai, warga kembali beraktivitas seperti biasa bekerja sebagai nelayan dan pedagang. Pagi itu, Tae, pemuda yang keterbelakangan mental, membantu para warga memindahkan barang dagangan dari kapal ke dermaga pesisir pulau. Melihat banyak ikan di dalam ember, Tae langsung membaca mantra dan melepaskan semua ikan itu ke dalam lautan. Bibi Nam langsung marah dan meneriaki Tae yang sembrono membuang barang dagangannya ke laut. Tae pun lari menyelamatkan diri dari amukan bibi penjual yang marah besar. Ia menghampiri wanita pujaan hati bernama Mena yang sibuk menata barang dagangannya juga. Tak berselang lama, seorang pria dari luar daerah datang menghampiri Mena dan membantu mengangkat jerigen air yang berat. Pemuda bernama Tam itu mencari keberadaan kuil Tep Payon yang terletak tak jauh dari desa. Mena meminta bantuan Tae untuk mengantarkan Tam menuju ke kuil itu. Mereka berjalan menyusuri hutan rimba yang masih dipenuhi pepohonan rindang dan menjulang tinggi. Para pekerja di ladang tampak sibuk berseliweran memanen hasil hutan dan menyapa Tae yang melintas di hadapan mereka. Sesosok patung baru terbuat dari jasad manusia turut menyambut kedatangan Tam yang berjalan melewatinya. Patung itu juga diberi sesembahan bunga warna-warni, seolah memang baru saja terjadi kematian di sana. Tak berselang lama, mereka sampai di gerbang kuil Tep Payon yang dipenuhi dengan ratusan patung Buddha. Tae memanggil Biksu Luangna mengabarkan ada tamu yang datang.
Tam memberi salam pada biksu Luangna mengutarakan maksud kedatangannya ke sana. Ternyata ia adalah adik kandung Biksu Ti yang dikabarkan hilang setelah mengenyam pendidikan agama di kuil Tepayon. Tam hendak mencari keberadaan kakaknya untuk mengabarkan bahwa orang tua mereka baru saja meninggal dunia. Luanggla menyahut dari belakang mengatakan bahwa Biksu Ti membunuh kepala biara 4 tahun lalu dan kabur begitu saja. Mereka sendiri belum menemukan keberadaan Biksu Ti setelah kejadian pembunuhan itu. Tam terperangah mendengar kesaksian dari sang bisu. Ia tak percaya jika kakaknya bisa membunuh seseorang, apalagi kepala biara. Luanggla berkata jika Biksu Ti membunuh kepala biara demi sejumlah uang yang bisa mengubah sifat seseorang. Untuk menyelidiki keberadaan kakaknya, Tam meminta izin pada Luangna untuk tinggal di kuil berharap mendapat pencerahan. Luangna mengizinkan Tam tinggal di sana dan diberi kamar bekas Biksu Ti dulu. Tae justru sibuk membuat patung kecil berbentuk Buddha dari tanah liat yang memang mudah ditemukan di area kuil itu. Tam menghampiri Tae dan mereka pun kembali berjalan menuju ke rumah kosong bekas tempat tinggal Biksu Ti. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan biksu muda bernama Bris yang asik bermain skateboard pemberian ibunya. Tae tak mau ketinggalan dan merebut mainan biksu muda itu. Tam hanya bisa tertawa melihat pemandangan unik itu, namun fokusnya terpecah saat kain biksu terhempas angin dari dalam gudang lama. Biksu muda Papang menyapa Tam dan menjelaskan jika bangunan itu adalah gudang yang sudah lama tidak terpakai. Luangna melarang siapapun masuk ke sana karena kumuh dan sangat kotor. Papang mengantarkan Tam ke rumah kosong sesuai mandat dari Luangna. Mereka kembali berjalan melewati barisan patung manusia dengan satu patung Buddha besar sebagai penjaganya. Sesampai di rumah itu, Tae langsung memanggil Biksu Ti. Menurut penglihatannya, Biksu Ti masih ada di dalam rumah itu seperti dulu kala. Papang menjelaskan jika rumah itu dulunya tempat tinggal Biksu Ti. Tak berselang lama, biksu muda Aul menyusul pakaian untuk dikenakan Tam selama berada di kuil. Ia menjelaskan jika listrik di area kuil hanya menggunakan genset dan akan mati pada pukul 9 malam. Ia memperingatkan agar semua biksu tidak keluar dari kamarnya saat listrik padam karena cukup berbahaya. Dari apa yang ia dengar, para hantu akan bergentayangan di malam hari, terutama dalam kondisi gelap gulita. Setelah menjelaskan semua aturan tinggal di sana, para biksu membawa Tae pergi dari rumah itu. Tam segera masuk ke kamar satu petak untuk bersih-bersih dan menyimpan barang bawaannya. Di bawah lantai terlihat bekas kaki yang menginjak bubuk putih suci seolah ada seseorang yang masuk ke sana sebelumnya. Setelah istirahat sebentar, Tam berkeliling area kuil yang terletak di desa Donsing Tam. Saat itu, beberapa orang sedang melakukan ritual tradisi pemakaman warga yang tak biasa. Luangna menjelaskan bahwa semua warga yang meninggal dunia akan dikremasi dan abunya dimasukkan ke dalam patung yang mirip seperti jasad manusia yang mati tersebut. Patung dari orang mati sengaja diletakkan di dalam hutan agar Porbu Singtam, sang dewa hutan, melindungi arwah mereka. Di alam baka, Porbu Singtam mengajarkan ketaatan agar mereka terus beribadah hingga waktu reinkarnasi tiba. Warga sekitar percaya semakin sering mereka beribadah, maka pahala yang didapatkan juga semakin banyak. Mereka akan bereinkarnasi dengan mudah dan terakhir kembali sebagai keluarga kaya raya. Bahkan orang jahat pun bisa bereinkarnasi sebagai manusia untuk menebus perbuatan mereka di masa lalu. Jit, warga desa yang membantu proses memasukkan abu ke dalam patung, menyapa kedatangan Luangna bersama Tam. Luangna memperkenalkan Tam sebagai adik dari Biksu Ti dan datang ke kuil mereka untuk mencari keberadaan kakaknya itu. Malam harinya, Tam teringat dengan sosok kakaknya saat pertama kali datang ke kuil untuk menjadi biksu di sana. Waktu itu, Tam bersama orang tuanya memotong rambut Biksu Ti hingga tak bersisa lagi. Ti memberi pesan pada Tam untuk menjaga kedua orang tua mereka selama dirinya berada di kuil dan mengabdikan diri sebagai biksu. Tepat pukul 9, semua listrik padam dan Tam segera menyalakan lilin di kamarnya. Samar-samar, sosok Biksu Ti berdiri di luar jendela rumah. Tam langsung bangkit mengejar sosok mirip kakaknya itu hingga masuk ke tengah hutan. Saat melangkah mengikuti Biksu Ti, Tam mendengar suara pergeseran batu dari patung manusia berisi abu jenazah. Ia memperhatikan patung itu, namun patung lain justru bergerak ke arahnya. Tak hanya satu patung yang bergerak menatapnya, namun beberapa patung lain ikut bergerak menyerangnya di sana. Tiba-tiba
Tam terbangun dari mimpi buruk itu bersamaan dengan Suharati yang menyuruhnya pergi dari kuil Tepayon. Pagi itu, Tai sudah mengejutkan Tam untuk mengajak sarapan bersama. Di dalam kuil, warga mengantri untuk minta berkat pada Sang Buddha. Biksu Tut yang berjaga pagi itu memberikan jimat berupa patung porpu pada warga agar mereka selamat dari niat buruk orang jahat. Patung Hun Payun itu digadang-gadang dapat melindungi tuannya dari mara bahaya. Tai terlihat sangat lahap menyantap makanan derma warga yang disuguhkan untuk para biksu. Tam membuat pizza dari telur dadar dan menyuapkan ke mulut Tai karena pemuda desa itu belum pernah makan pizza sama sekali dalam hidupnya. Biksu muda Kun yang melihat Tai makan malah membulinya dengan mencampur segala jenis makanan termasuk semangka dan sayuran ke dalam rantang nasi. Mereka memaksa Tai untuk menyantap makanan yang tak layak itu hingga membuat Tam geram melihatnya. Melihat Tam menghalanginya bersenang-senang, Biksu Kun menghina Tam sebagai adik dari seorang pembunuh. Mereka bertengkar hebat hingga Luanggla melerai mereka dengan penuh amarah. Ia meminta Tai dan Tam untuk membereskan makanan mereka, sementara Biksu muda Kun dan Jai harus menyelesaikan membuat patung di dalam kuil. Luanggla menyarankan agar Tam kembali pulang ke rumahnya sebelum terjadi masalah lain seperti yang dilakukan Biksuti di sana. Setelah makan malam, Tam pergi bersama Tai mengelilingi hutan melihat warga memberi sesembahan pada patung leluhur keluarga mereka yang telah mati. Semua warga di sana berperilaku aneh dan penuh dengan hawa mistis di semua tempat. Siang harinya, Mena membawa makanan untuk adiknya Biksu Bris yang mengabdikan diri di kuil Tepayon. Biksu Kun memanggil gadis itu dan memberikan patung Hun Payun padanya. Anehnya, patung Hun Payun itu berwarna merah darah dan terkesan menyimpan energi negatif. Mena sempat terhipnotis hanya dengan menyentuh patung itu hingga adiknya memanggil dari kejauhan. Setelah memberi makanan, Biksu muda Bris berpesan pada kakaknya agar tidak mampir ke rumah biksu lain, khususnya Biksu Kun. Ia menyarankan agar Mena menjauh dari Biksu Kun yang gemar menyendiri dan membuat patung dari tanah liat. Mena bergegas pergi menggunakan sepeda, namun sosok hantu berjubah merah tampak duduk di bonceng belakang. Sosok hantu itu membuat langkah sepeda Mena terasa berat dan jatuh di belokan. Untungnya Mena berpapasan dengan Tam dan Tai yang sigap membantunya berdiri. Tai sangat cemburu melihat Tam dekat dengan Mena. Baginya, Mena adalah gadis pujaan hati yang tidak boleh didekati pria manapun juga. Tai langsung merebut sepeda Mena dan memaksa untuk mengantar gadisnya pulang. Sesampainya di rumah, Mena curiga dengan patung merah pemberian Biksu Kun. Malam harinya, ibu Mena melihat ada kaki melintas naik ke rumah panggungnya. Ia berteriak memanggil putranya, dikira Mena baru pulang dan belum mandi. Rupanya Mena menyahut dari luar rumah dengan mengenakan handuk habis mandi. Ibu semakin curiga kaki siapa yang terlihat masuk ke dalam rumahnya itu. Di malam, saat Mena dan ibunya lelap tidur, hantu wanita gemuk mendekatinya dan menyentuh wajah si cantik Mena. Saat pagi menjelang, Jet sudah bersimpuh di depan meja altar untuk memanjatkan doa. Sementara Mena mengerang kesakitan hingga membuat semua anggota keluarganya khawatir. Mena terus mengerang seperti orang kerasukan, sementara patung Hun Payun merah pemberian Biksu Kun diduga menjadi penyebab utamanya. Mena dibawa ke dalam hutan untuk dilakukan ritual pengusiran setan. Dibantu oleh biksu setempat, Mena dipaksa minum cairan yang keluar dari tangan patung dewa hutan Porpu Singtam. Luangna turut membantu dengan merapalkan mantra meminta perlindungan Buddha. Bukan membaik, kondisi Mena justru semakin parah dan memuntahkan cairan hitam. Tam sampai menghalangi Luangna yang hendak menuangkan air suci ke dalam mulut Mena. Luangna justru berkata agar Tam tidak ikut campur seperti Biksuti. Warga desa mulai mencemooh Tam yang merupakan adik dari Biksuti. Mena yang kerasukan setan mulai memberontak dan menghancurkan semua persembahan untuk dewa. Ia mengaku tak mau memohon ampun pada sang dewa hutan. Setelah kerasukan hebat, ibu membawa Mena beristirahat di rumah tanpa mengandalkan pengobatan medis apapun juga. Tam sampai heran mengapa warga tak mau membawa Mena ke rumah sakit atau dokter terdekat. Biksu Aul berkata bahwa Dewa Porpung Sintam sudah mengobatinya. Jika Mena ditakdirkan untuk sembuh, maka gadis itu akan segera membaik dan kembali seperti sedia kala. Seminggu setelah kejadian itu, Biksu Bris kembali pulang untuk menjenguk kondisi Mena. Ibu sangat ketakutan waktu itu dan mengurung Mena di dalam kamar.
Tam bergegas memeriksa Mena yang mengamuk dan berteriak histeris. Gadis itu hanya duduk di pojokan dengan raut wajah mengerikan. Ia membenturkan kepalanya sendiri ke kayu dan terus memberontak hebat. Mena langsung kabur masuk ke hutan dan bertingkah seperti monyet yang menyembah dewa hutan. Tam sangat muak dengan patung dewa hutan yang tak jelas asal-usul sejarahnya. Ia hendak membuktikan apakah ketakutan warga tentang dewa hutan itu benar adanya. Tam memberikan tantangan jika dewa hutan memang benar berbahaya. Ia menghancurkan tangan berhala itu dan menunggu reaksi atau karma yang diberikan padanya. Di tempat lain, Jade sibuk membuat patung manusia untuk diletakkan abu orang mati di dalamnya. Saat itu, ia mendapat firasat buruk di mana patung buatannya itu mulai retak dan kalung jimat di lehernya mulai bergerak dengan sendirinya. Jade berlari ke altar dewa hutan yang hendak dihancurkan oleh Tam. Ia menghalangi pemuda itu sembari berkata, jika patung Porpu hancur, maka hidup Tam juga akan ikut hancur dikarenakan amukan warga desa. Saat Tam hendak melangkah pergi, tiba-tiba langkahnya terhenti dan bersimpuh di depan dewa. Ia mulai menghancurkan tangannya sendiri menggunakan batu dan membuat para biksu kewalahan menghentikan aksinya itu. Kalung Jade mulai memancarkan cahaya hingga pria itu merapalkan mantra Pali untuk tolak bala. Jade mengalungkan jimat ke leher Tam dan pria itu pun tak sadarkan diri setelah memberontak hebat. Jade segera memperbaiki tangan patung dewa Porpu bersamaan dengan biksu Owl yang membalut tangan Tam dengan perban. Jade mengungkapkan jika biksu Tim melakukan hal yang sama seperti Tam. Ia memperingatkan agar Tam tidak mencela sesuatu yang tidak diyakini kebenarannya. Banyak hal yang tidak diketahui manusia namun nyata adanya. Pagi harinya, Bridge mencari keberadaan kakaknya Mena yang hilang sejak kabur dari rumah. Ditemani Jade, Bridge pergi ke rumah apung di tengah danau untuk mencari Mena di sana. Tak disangka, ternyata Mena ditemukan mati tenggelam tepat di samping rumah apung itu. Patung mirip Mena didirikan tepat di depan rumah ibunya. Ibu tampak sedih mengenang kepergian Mena, sementara abu gadis itu ditanam di dalam patung agar bisa didoakan dan disembah keluarganya. Tae sangat terpukul dengan kepergian Mena dan membuat patung mirip Mena di nampan sesaji. Di dalam rumah Mena, Tae dan Jade menemukan patung Hun Payun yang wujudnya aneh tak seperti biasanya. Jade membuang patung itu ke dalam air ditemani Tam, Tae, dan biksu muda lainnya. Ia menjelaskan bahwa patung itu adalah Hun Payun yang dijadikan sebagai perantara ilmu hitam. Biasanya, Hun Payun yang dibuat orang jahat akan ditugaskan untuk memenuhi sifat tamak manusia yang dinamakan sebagai Prai Payun, yaitu jimat pemikat. Bris teringat saat kakaknya mampir ke rumah Biksu Kun dengan membawa patung kecil itu. Ia langsung menyambangi rumah Biksu Kun untuk menanyakan apa yang terjadi pada Mena. Sesampainya di sana, rumah itu kosong dan terkunci rapat. Bris memaksa untuk mendobrak pintu kamar Biksu Kun dan menemukan berbagai peralatan pembuatan patung Hun Payun. Saat mereka berpencar mencari keberadaan Biksu Kun, Tam justru bersimpuh di hadapan dewa hutan dan meminta maaf atas kesalahannya mencela sang dewa. Ia memohon ampun sembari meminta penerangan agar bisa mengungkap siapa pelaku yang membunuh Mena. Tam juga memohon agar dipertemukan dengan kakaknya Biksuti yang keberadaannya masih belum diketahui juga. Di waktu yang sama, biksu misterius tampak mencuri uang derma di kota amal yang berada di dalam kuil Tepayon. Luangna memarahi Biksu Tut dan menasihati tentang kemurnian akhlak. Tae yang mendengar percakapan mereka berteriak bahwa Biksu Tut tidak bermoral karena mencuri uang sumbangan rakyat. Biksu Tut mengancam Tae agar tidak buka mulut. Jika Tae berani melaporkan kejahatannya pada warga, maka Biksu Tut tak segan membunuh pemuda keterbelakangan mental itu. Setelah berdoa pada Porpu Sing Tam, Tam menemukan lokasi misterius di dalam hutan yang berbau sangat menyengat. Tam menemukan mayat di sana dan mengundang biksu serta kepala desa untuk memeriksa bersama. Jade menggantikan Tam untuk menggali mayat itu dan menemukan gelang milik Mena di tangannya. Ternyata mayat itu adalah biksu muda Kun yang sebelumnya memberikan patung Hun Payun pada Mena. Pak Kepala Desa meminta Luangna untuk memutuskan akan berbuat apa dengan mayat biksu muda Kun. Luangna meminta Luanggla untuk menyimpan jasad Biksu Kun ke dalam gudang lama. Ia juga meminta kepala desa untuk memberitahu warga jika area sekitar kuil Tepayon akan ditutup untuk sementara waktu. Malam harinya, Biksu Tut menyelinap pergi dari kuil. Pagi harinya, Biksu Muda Jai menemukan kacamata Biksu Tut tertinggal di jalan setapak. Saat ia menengadahkan kepala, terlihat tubuh Biksu Tut menggantung di atas pohon. Kepala desa dan Luangna tak menyangka Biksu Tut akan berbuat demikian, mesti biksu tersebut memang tengah didera depresi.
Tam mulai curiga jika kematian biksu itu tidak murni bunuh diri. Tam kembali mengitari hutan untuk mencari kebenaran hingga menemukan sebuah pagar besi dengan rantai gembok. Luangna dan Luanggla memergokinya di sana, memaksa Tam untuk pergi dari kuil karena banyak hal buruk terjadi semenjak kedatangannya itu. Luangna menasihati Tam untuk tidak berkeliaran sendiri di kawasan hutan karena area tersebut sangat berbahaya. Tam melangkah pergi meninggalkan dua biksu senior itu. Beberapa hari berlalu, Tam kembali menggembara untuk mencari di mana keberadaan kakaknya Biksuti. Ia menemukan rumah pembuatan patung yang ditinggalkan kosong di dalam hutan. Saat memasuki rumah patung itu, Tam melihat satu patung yang sangat mirip dengan kakaknya. Jade masuk ke rumah patung miliknya itu yang merupakan mata pencaharian selama ini. Ia menceritakan jika Biksuti sudah menghilang dari kuil sedari lama. Biksuti menentang rencana kuil untuk menghasilkan uang dengan menjual patung Porpu dan Humpayun pada warga. Biksuti berjuang mati-matian melindungi agama yang dianutnya itu, namun malah dituduh membunuh kepala biara yaitu Luangta. Meski Jade tak percaya dengan tuduhan itu, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Jade teringat kejadian sebelum Biksuti menghilang. Kala itu Biksuti menegaskan bahwa dirinya tak bisa membiarkan warga dibodohi dengan patung gadungan bikinan para biksu muda. Jade sendiri tak bisa berbuat banyak dan memilih tetap diam. Malamnya, saat Tam hendak tidur, ia melihat ada cahaya di luar kamar dan bergegas menghampiri. Di tempat lain, biksu muda Aul, Papang, dan Jai kabur dari kamar mereka untuk mencari makanan karena lapar. Tiba-tiba, sebuah jeruk menggelinding dan berhenti tepat di bawah kaki mereka bertiga. Tak berselang lama, ribuan buah jeruk menggelinding ke arah mereka dan membuat ketiga biksu muda itu berteriak ketakutan. Mereka menyalakan lilin di tengah kegelapan, namun tiba-tiba di waktu yang sama, Tam sudah sampai di pemakaman ratusan biksu yang disulap menjadi Buddha. Langkah kakinya malam itu diikuti oleh sosok hantu biksu berlumpur dan mengerikan. Saat Tam mengarah senter ke tengah patung biksu, tiba-tiba Tam berlari mencari bantuan, namun tubuhnya terjerat kain biksu hingga terlihat sosok hantu yang mengejarnya sedari tadi. Kain kuning itu menjerat tubuh Tam hingga berlapis-lapis banyaknya. Saat tersadar, Tam masih baik-baik saja, sementara pria yang dililit kain biksu adalah Humpayun buatan Jade yang menjelma menjadi Tam untuk mengelabuhi musuh. Jade segera mengambil Humpayun yang hancur karena sihir jahat dan mengajak Tam untuk ke gudang lama. Mereka hendak membuka peti jenazah biksu Kun yang disimpan di dalam ruang terlarang itu. Terdengar suara dari balik kain yang ternyata itu adalah Tai. Saat peti itu dibuka, mayat biksu Kun menghilang dari tempatnya. Tai berkata jika biksu Kun mati seperti Biksuti dan sama-sama menghilang. Untuk mengamankan nyawa Tam yang jadi buronan iblis, Jade mengajak Tam untuk bermalam di rumahnya. Di depan meja altar dewa, Jade menceritakan satu cara khusus untuk membuat Humpayun. Ternyata patung jimat itu dibentuk dari tubuh manusia sebagai elemen utamanya. Bagian tubuh manusia itu membuat Humpayun sangat kuat dalam melindungi dan menghancurkan musuhnya. Hantu berwujud biksu yang menyerang Tam sejatinya adalah Humpayun yang dibuat dari tubuh biksu muda Kun. Tam teringat dengan perkataan Luanggla yang terus mengusirnya agar pergi dari kuil itu. Untuk menghancurkan kutukan Humpayun, mereka harus menemukan jasad biksu muda Kun dan membakar sisanya. Paginya, Tam mencari jasad biksu muda Kun dibantu Papang, Tai, Owl, dan biksu muda lainnya. Mereka menyelinap masuk ke rumah biksu Gla karena Tam sangat curiga dengan biksu itu. Ternyata di malam penyerangan itu, Tam melihat biksu Gla merapalkan mantra di depan hantu biksu Kun seperti sedang memerintahkan Humpayun. Ia menemukan foto biksu Gla dan Biksuti di depan dewa hutan. Biksu Gla masuk ke dalam rumahnya sementara Tam dan yang lainnya sudah pergi. Di tempat lain, biksu muda Bris menemukan kitab mantra berisi kutukan kuno. Ia juga menemukan sesuatu di bawah ranjang, yaitu Bris berteriak kencang meminta tolong hingga Papang dan Tai memeriksanya. Saat melihat kondisi Bris di sekap hantu, Tai langsung kabur tanpa menolongnya terlebih dahulu. Biksu muda Papang menahan tangan Tai sembari menarik tubuh Bris keluar dari kolong ranjang. Mereka lari sekencangnya, namun kaki Papang terkilir hingga tak bisa bergerak. Mereka merangkul tubuh Papang yang membuat buku mantra kuno tertinggal di tengah hutan. Saking takutnya, mereka sampai menyeberang sungai dan melihat sosok hantu biksu di dalam gua. Papang yang ketakutan langsung pergi, sementara Bris berusaha keras membantu Tai keluar dari air. Seketika itu,
Tai pun tenggelam dan jasadnya tak pernah ditemukan lagi. Papang dan Brice berhasil kembali ke asrama mereka untuk bergabung dengan Tam dan Owl. Brice sangat marah dengan kelakuan Papang yang meninggalkannya begitu saja hingga Tai tenggelam entah kemana. Tam dan Owl sampai melerai perkelahian dua biksu muda itu yang tertekan dikejar hantu. Tak berselang lama, Tai muncul di hadapan mereka dan meminta sup hangat buatan Bibili. Tampaknya Tai berhasil menyelamatkan diri dan berlari menyusul dua biksu muda kesayangannya itu. Mereka saling bermaafan dan berpelukan membuat kondisi kembali damai seperti sedia kala. Malam harinya setelah menabuh beduk, Jay diteror oleh hantu biksu yang bersembunyi di bawah beduk itu. Tiba-tiba pagi harinya, Tam menemani Tai membuat patung dari tanah liat di tengah hutan. Tai bercerita jika biksu muda Kun sering mengganggunya saat tak ada orang lain. Tam mengajak Tai menyusuri hutan ke tempat terlarang yang berpagar besi dan digembok rapat. Kali ini Pak Kepala Desa memergoki mereka berdua dan langsung menodongkan pistol ke arah Tam. Tepat saat pistol itu menembak, Tai menarik tangan Kades ke atas untuk melindungi Tam. Mereka lari menyelamatkan diri, namun Tai berhasil ditangkap dan dipukuli Pak Kades. Tam kini adu mekanik dengan Pak Kades, sementara Tai lari ke kuil untuk meminta bala bantuan. Di waktu yang sama, Tam sudah berada di tempat rahasia yang berpintu besi dan digembok kepala biara. Tubuhnya dililit kain untuk dimumifikasi dijadikan tempat jimat Hun Payun. Luang Pa sibuk mencampur kain dengan tanah liat agar tubuh Tam bisa dimumifikasi. Luang Na berkata jika orang seperti Tam bisa menciptakan Hun Payun paling bengis antero jagat raya. Di waktu yang sama, Tai bersama biksu muda tidak bisa menemukan di mana keberadaan si Tam. Jade mengajak Tai dan yang lain untuk membobol gembok masuk ke bawah terowongan rahasia. Ternyata pintu besi itu mengarah ke lorong gua mengerikan tepat di bawah tanah kuil Tepayon. Tak ada satupun biksu muda yang mengetahui jika di bawah kuil mereka tersimpan gua yang digunakan untuk melakukan mumifikasi pada jasad manusia hidup-hidup. Melihat Tam tak berdaya, mereka segera melepas ikatan di tubuh pria itu dan membersihkan lumpur dari tubuhnya. Dalam kondisi lemah, Tam berkata jika Luang Na adalah dalang di balik semua peristiwa sesat di dalam kuil. Merasakan ada firasat buruk, Jade memberikan kalung keselamatannya untuk Tam. Seketika itu terdengar suara aneh dari dalam gua yang ternyata wala. Luang Na memanggil semua Hun Payun ciptaannya sendiri untuk menghancurkan musuh. Tam bersama yang lain pergi ke Dewa Hutan untuk meminta perlindungan, namun hantu biksu Kun kembali datang dan mencekik leher Papang yang malang. Saat mencekik leher Tai, Luang Gla muncul menghentikan iblis biksu Kun. Gla meminta Jade untuk mengalungkan jimat pelindung ke tubuh biksu Kun. Tam bergegas melakukan hal itu dan iblis itu hancur berkeping-keping. Luang Na muncul dengan mantra pembangkitan iblis dari semua Hun Payun ciptaannya. Gla sampai berteriak agar Luang Na berhenti berbuat jahat. Biksu Gla menemukan buku mantra kuno yang terjatuh di dalam hutan yang di dalamnya ada artikel terkait praktek ilmu sesat mayat dalam patung. Luang Na adalah dukun cabul yang menyamar menjadi biksu untuk menyempurnakan kekuatan dengan membuat patung dari mayat orang suci. Ia juga menggauli pasiennya sekaligus merenggut nyawa para gadis tak bersalah. Biksu Tut adalah kaki tangan Luang Na yang ikut menyamar jadi biksu untuk menerus praktek sihir hitamnya. Polisi yang menggeledah rumah mereka menemukan mumi wanita yang masih setengah jadi dibalut dengan kain dan tanah liat. Saat mereka mulai murka dan hendak menyerang Luang Na, ia membangkitkan para iblis untuk melawan. Iblis yang muncul kali ini adalah Biksuti, kakak kandung Tam sendiri. Tam sangat terkejut melihat kakaknya jadi hantu. Ternyata selama ini Biksuti dijadikan tumbal Hun Payun dan dimumifikasi dengan cara keji. Tai yang murka menyerang Luang Na dan memaksanya berhenti merapalkan mantra. Ia merobek mulut Luang Na hingga menganga sangat lebar. Biksu Papang dan Brice sampai harus menahan tangan Tai sebelum berbuat lebih jauh dan membunuh Luang Ta. Biksuti menceritakan apa yang terjadi setelah Luang Ta meninggal dunia. Luang Gla meminta maaf karena terpaksa mengorbankan Biksuti demi menutupi kematian Luang Ta. Biksuti mengusap wajah adiknya dan hancur menjadi debu. Jade menghancurkan patung mumi Biksuti dan mengkremasi tubuhnya dengan layak. Mereka membuat patung persembahan yang bagus di tepi danau dan abunya disimpan di dalam patung Biksuti. Berbagai persembahan tertata rapi di atas nampan menunjukkan betapa mulianya hati seorang Biksuti. Setelah kejadian itu, Tam mengajak Tai tinggal bersama di Bangkok karena ia sudah tak memiliki keluarga lagi. Sementara Luang Gla menjadi kepala biara di kuil Tepayon menggantikan Luang Na.
Saat biksu muda hendak kembali ke kamar mereka masing-masing, rumah Tae yang kosong mulai menjadi angker karena tak pernah dirawat lagi. Saat mereka masuk ke kamar Tae, ternyata biksu muda Jae disekap di dalam ruangan itu. Ternyata Jae memergoki Luangna sedang membuat Hun Payun dengan mayat biksu Kun. Saat ia menabuh beduk, iblis biksu Kun menangkap dan mencelakainya. Tae melihat Jae tidak berdaya dan langsung menyelamatkan biksu muda itu. Jae pun membeberkan kenyataan yang ia lihat bahwa Luangna bertindak sesat. Tae melindungi Jae dan menyembunyikannya di dalam kamar. Naasnya, Tae lupa dengan kebaikannya sendiri dan meninggalkan Jae kelaparan serta kehausan di sana. Mengetahui Tae pergi ke Bangkok bersama Tam, Jae langsung menggelengkan kepala sambil berkata jika Tae tidak boleh pergi meninggalkan pulau selamanya. Ternyata Tae menjerat Mena dengan patung miliknya sendiri dan membakar jimat merah pemberian biksu muda Kun. Tae bahkan tak segan membunuh biksu Tut setelah ketahuan mencuri di kuil Taepayon. Hun Payon berbentuk bisu Tut yang menggantung juga tersimpan di dalam kamar Tae. Dari patung buatan Tae, mereka bisa membaca apa yang terjadi selama ini. Saat Luangta masih hidup, Luangna sering menyiksa Tae dan memukulinya dengan kencang. Tae membawa palu ke kamar Biksuti karena disuruh Luangna untuk membunuh Biksuti. Tae juga membunuh Pak Kepala Desa atas perintah dari Luangna. Tae juga merupakan orang yang telah membunuh Mena dengan mantra dan menenggelamkannya ke air danau. Biksu muda Kun melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika Tae membunuh Mena. Tae langsung mengejar Kun dan turut membunuhnya dengan mencuklek matanya. Dengan segala mantra kuno, Tae menghipnotis Mena agar mau dijadikan budak cintanya. Di waktu yang sama, Tam bahagia membawa penjahat kelas kakap itu pergi ke kota Bangkok meninggalkan desa Don Sing Tam dengan penuh ketenangan serta kedamaian. Dan film pun berakhir. Sama seperti Kumantong, Hun Payun adalah ilmu sihir yang menggunakan bagian tubuh manusia untuk menciptakan kekuatan magis yang dipercaya sakti mandraguna. Jika Kumantong sering dipraktekkan oleh dukun sesat, Hun Payun banyak digunakan biksu dengan kepercayaan tertentu yang masih kontroversial hingga saat ini. Hal itu menyebabkan film ini dilarang tayang di Thailand karena mengangkat isu agama dan menyelewengkan kepercayaan umat Buddha. Setelah melalui berbagai tahap revisi, sutradara Mike Pontaris Chongki Sadar Sopon akhirnya berhasil mempertahankan filmnya untuk tetap tayang meski terkena batasan usia. Semua pengunjung yang hendak menyaksikan di bioskop wajib menunjukkan kartu identitas untuk membuktikan sudah berusia 20 tahun ke atas. Pada intinya, sang sutradara hendak menguak fakta kebenaran di mana kebaikan dan kejahatan selalu ada bahkan di dalam kuil serta tempat peribadatan suci lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarik.